mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk berlangganan dengan channel kami. Ini amadul iman wal islam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya doa. Karena kenapa tadi anak tak yang sama nama ini? Apa namanya? Antivirus sudah ceramah tentang parenting. Kemudian ada Ustaz Fahim dari MNC juga sudah semuanya materi sudah disampaikan. Ya, jadi kayaknya tinggal doa. Alhamdulillah, perlu kita ketahui bersama. Mungkin biasa kita mendengar Imam As-Sudais, Bunda biasa kita dengar dengan namanya Imam As-Sudais. Biasa dengar yang memiliki suara yang sangat bagus, Imam Masjidil Haram. Tahu ya, ya. Imam As-Sudais, kita biasanya langsung mengenal dengan masa dewasanya, tapi kita tidak pernah melihat atau membaca sejarah biografi daripada Imam As-Sudais, yang mana Imam As-Sudais juga pernah kecil seperti kita semua anak kita, yang mana pada saat dia kecil Imam As-Sudais, orang tua daripada Imam As-Sudais, yaitu ingin kedatangan tamu, tiba-tiba orang tua daripada Imam As-Sudais menyediakan makanan. Ya, apa yang terjadi? Imam As-Sudais sepulang daripada bermain, dia bawa segenggam pasir di tangannya. Tiba-tiba langsung pasir itu dihamburkan di atas makanan yang disediakan oleh orang tua Imam As-Sudais. Kalau kita apa yang kita lakukan Kalau ada tamu tak datang tiba-tiba itu anak bawa pasir, kemudian simpan pasir itu di atas makanan, apa yang kita lakukan terhadap makanan tamu? Ya, pasti kita sebagai orang tua pasti marah. Apa yang terjadi oleh orang tua Imam As-Sudais, yaitu dia marah terhadap anaknya Imam As-Sudais kecil pada saat itu. Kemudian orang tuanya menyatakan, As-Sudais, kamu adalah anak yang nakal, kelak kamu akan menjadi imam di Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Ternyata Imam As-Sudais dikabulkan doa oleh orang tuanya, sehingga Imam As-Sudais menjadi imam besar di Masjidil Haram. Ini adalah apa hikmah dibalik kisah ini, bahwa ucapan orang tua adalah mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ridanya orang tua adalah tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridallahi fi ridal walidain, sutullahi fi sutul walidain. Ridanya Allah tergantung kepada kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada kedua orang tua. Dan ini ketika seorang ibu atau bapak murka kepada anaknya, maka kita sendiri dia mendoakan anaknya. Makanya disinilah peranan pentingnya orang tua bagaimana mendidik anaknya dalam hal terkhususnya adalah ilmu agama. Karena ketika orang tuanya mampu mendidik anaknya, karena anak adalah titipan yang diberikan Allah kepada kita agar kita mampu menjaganya. Dan di sini adanya perlu kita juga pahami, bersyukur jika anak-anak kita masih kecil dan kita didik dengan Al-Quran, kita bimbing dengan bacaan Al-Quran. Karena di dalam salah satu hadis dinyatakan, man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi bisa yawmal qiyamati kajan min nur dawruhu misbatu syamsi wa yusawwa lillahi alladhi la taqumu lahu ad-dunya fa yaqulani bima ustina hadha fa yuqalu bihi wa la yuqalu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya serta mengamalkannya, bisa yawmal qiyamati kajan min nur,
maka di hari kiamat nanti akan diberikan mahkota dari cahaya. Dauruhu mislu syamsi, cahayanya seperti dengan sinar matahari. Subhanallah, inilah bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan serta mempelajarinya, maka di hari kiamat nanti akan diberikan mahkota dari cahaya. Kemudian apa yang didapatkan oleh orang tuanya, yaitu wajib sawwadina qullatilla taqumu lahu dunia, dan kedua orang tuanya akan diberikan pakaian yang mereka tidak pernah pakai ketika dia hidup di dunia. Jadi alhamdulillah, sungguh luar biasa tadi yang ada siapa namanya ini, yang 3 orang ini yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah, insya Allah sudah ada nanti pakaian yang diberikan oleh orang tuanya, Bu. Jadi orang tuanya itu sudah aman, Bu. Ada nih anak tak, generasi tak yang mendoakan kita, yang memberikan nanti kita pakaian di hari kemudian, karena kedua orang tuanya berkata, wa yusawwadahu latailakum walakum dunia fayaqulani bima musnah, ya Allah, dari mana pakaian yang sebaiknya kami dapatkan? Fayaqulu, maka dijawablah oleh Allah, bi ahli waladikum al-Quran, karena adanya anak-anakmu senantiasa membaca, mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Bahkan di kitab Irsyadul Ibad telah dijelaskan bahwa ada salah seorang yang pernah bermimpi, ya, yang mana pada suatu ketika para ahli kubur, ya, jadi kita akan semua mati, Bu, ya, ahli kubur yaitu bangun kemudian memungut, ya, memungut apa-apa yang ada pada saat itu, tapi akan tetapi ada satu orang ahli kubur yang tidak pergi memungut pada saat itu. Apa yang dipungut oleh para ahli kubur ternyata yaitu adalah memungut doa kita. Udah, saya mau tanya, Ki, ada tidak doa wajib yang kita baca ketika kita sholat? Ya, ada menjadi doa apa yang kita sering baca? Yaitu pasti kita sering membaca Allahumma ghfir lil muslimina wal, ya, pasti kita tiap hari membacanya. Kenapa? Karena setiap hari kita membaca, disitulah para ruhnya ahli kubur akan mengambil cahaya doa kita. Karena orang meninggal itu bagaikan sebuah kapal yang berada di tengah lautan yang menunggu doa dari orang-orang yang masih hidup. Ternyata pada saat itu ada seorang ibu yang tidak mengambil cahaya doa kita. Tiba-tiba ditanyalah sama ahli kubur, kenapa kita tidak mengambil cahaya doa orang yang masih hidup? Ternyata dia berkata, masih ada anakku yang sementara senantiasa membacakan doa untuk saya. Inilah luar biasanya bagi anak-anak kita yang senantiasa kita bimbing dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, maka akan menjadi penolong nanti di hari kemudian yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya untuk mendapatkan cahaya nikmatnya kubur. Sudah, mungkin di sini ada semua anak menjadi. Coba kita anak, coba diambil semua anak dulu mudah. Ya, coba anak-anakku bisa berdampingan dengan orang tuanya dulu. Ya, bisa berdampingan sama orang tuanya dulu. Ya, pergi dulu di mamanya dulu, nak. Pergi dulu di mamanya. Pergi di mamanya dulu. Oh, nanya Tuan. Ternyata ibu saya. Orang tua dan ternyata anaknya ibu saya juga. Ya, Bunda, coba Bunda, kita pegang tangan anak kita. Karena kenapa? Suatu saat ketika dia kelak besar, pasti kita jarang lagi menjumpai anak kita. Kita doakan anak kita Bunda. Kita bayangkan, kita ingat perjuangan kita pada saat dia lahir, kita melahirkan dia, sampai dia besar saat sekarang ini. Kita bimbing mereka dan dia bisa tampil dan menjadi pemberi cahaya kepada kita. Coba kita ingat Bunda,
membina anak kita, membimbing anak kita untuk menjadi hafiz, menjadi ladang pahala untuk kita semuanya. Tapi itu tidak akan berlanjut lama, Bunda. Dan ingat suatu saat ketika anak kita masih kecil saat sekarang ini, kemudian kita tidak bimbing dalam Al-Quran, kita akan menjadi rugi besar. Makanya Bunda, ulama kita mengajarkan ketika anakmu hendak tidur, ketika dia tidur, usahakan di ujung-ujungnya kita bacakan Al-Fatihah. Karena pada saat kita tidur, yaitu ruhnya kita itu adalah keluar. Ruhnya kita keluar, maka pada saat itulah orang tua membacakan Al-Fatihah di ujungnya anak-anak. Kenapa di ujungnya, Bunda? Biasa kita lihat itu anak-anak kalau masih kecil sampai kepalanya. Kenapa, Bunda? Karena disitulah pertama kali manusia ditiupkan ruh. Maka pada saat itu ketika malam, yaitu kita usap ujung-ujungnya, kita tiupkan, bacakan surah Al-Fatihah dan banyak surah Al-Fatihah. Semoga anak kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah orang tua pada saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usahakan berhenti sejenak, kemudian kita berdoa kepada Allah, khusyukkan ingatan kita kepada Allah dan khusyukkan doa kita kepada Allah agar anak kita kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Makanya di dalam Al-Fatihah kita minta keberkahan surah Al-Fatihah. Jemaah yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bunda, saya minta kepada kita semua untuk menaikkan dua tangan kita. Kita refresh dulu Bunda, karena tadi sudah. Ya kalau saya ceramah kita tidak bisa ketawa. Tidak tahu kan? Bikin ketawa orang. Iya, tidak tahu kan bikin ketawa. Ya Bunda, coba. Apa namanya ini Bunda? Bunda, ini Daudi, coba dinaikkan dulu tangan kita semuanya Bunda, semuanya kalau bisa, biar laki-lakinya juga konsentrasi penuh. Pandangannya sama saya karena saya yang ganteng, yang lainnya tidak ganteng. Pandangannya sama saya dan diikuti kata-kata saya, Bunda, pandangannya tetap sama saya. Oke Bunda, kita dulu silakan diputar tangan kita, putar tangan kita pelan-pelan Bunda. Pelan-pelan, tetap pandangannya sama saya. Ya, oke, dipercepat Bunda. Ya, dipercepat. Ya Bunda. Ya coba kalian juga Bunda. Ya. Ya keberatan Bunda kalau kita pegang. Dan Bunda ini dagu yang saya suka Bunda. Tidak. Kenapa masih ada dagunya? Tidak konsentrasi. Inilah yang terjadi fenomena pada saat ini, sekarang ini di era globalisasi ini. Kenapa? Banyak acara-acara yang ditampilkan di TV tidak menjadi tuntunan, hanya cuma menjadi tontonan. Disinilah orang tua, peranan orang tua, betapa banyaknya orang tua cuma hanya melihat, banyak mendengar, tapi tidak dimasukkan di akal dan di pikiran, baru diolah. Makanya kenapa pendidikan kita pada saat sekarang ini sangat ambruk, semuanya disalahkan sama guru. Makanya bersyukurlah kita yang menitipkan anak kita di pondok pesantren, insya Allah akan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Di sini bisa dibahas Buddhis semua, boleh? Ada pepatah Buddhis yang menyatakan pada malaki lunasi take rintanan ni riton rostalo mamuare mate pinata kaulana. Artinya apa? Marilah kita bersama-sama membesarkan anak kita, mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Kemudian kelak nanti kita menghadap di hadapan Allah, anak kita bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua. Burung ini yang burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an. Assalamualaikum